Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik wa anshur alaina min khazaini rahmatik wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Ilaham Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wa dirati wa tilahna lam yusallim syada asnas subhanallahi sallallahu alaihi wa sallam ma'rifah syekh Muslim Mustafa aman sallallahu alaihi wa sallam. Selima furim Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bifadli wal mu'minina amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam Selasa, awal bulan Dzulqa'dah atau bulan Mei, kula panjenengan sedaya alhamdulillah saged tempal wonten majelis pengaosan rutin tafsir Al-Idris. Mugi-mugi kempal kula panjenengan sedaya saestu dipun ridhoni dening Allah Subhanahu wa taala, saged dados lantaran kula panjenengan sedaya pikantuk ilmunipun Allah Subhanahu wa taala, pikantuk ilmu ingkang barokah, ingkang manfaat. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, salawat salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita agungkan, kita ta'zimi, kita harapkan syafaatnya kelak fi yaumil qiyamah, dengan berusaha untuk mengikuti mengikuti tuntunan dan ajaran Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar tergolong sebagai umat Islam, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Niki kula lenggah wonten mriki nyuwun izin, nyuwun ikhlasipun penggalih pilih insyaallah niki nggih kagem nglajengaken pengaosan rutin tafsir Al-Idris supados mboten enten libure niki amargi ingkang kejadwal wonten halangan nggih kula nyuwun izin dados badal ngaos wonten mriki. Aslinipun niki jadwalipun panjenenganipun Pak Kyai Rahmat saking Wangon utawi saking Karangsempu. Sing saged nggih saking Karangsempu. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kalau wingi sampun ngantos dumugi ayat 134 nggih. Berarti seniki mlebet wonten ayat 135
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Niku leres dugi mriku. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan padha ngucap sapa Bani Israil, lan padha ngucap sapa Bani Israil, kunu hudan aw nasara tahtadu. Ing pangucap kunu hudan aw nasara tahtadu. Kunu ana sapa sira kabeh, kunu ana sapa sira kabeh, ana iku hudan dadi wong Yahudi, ana iku hudan dadi wong Yahudi, au nasara utawa dadi wong Nasrani. Hudan dadi pira-pira wong Yahudi, au nasara utawa dadi pira-pira wong Nasrani utawa wong Nasara. Tahtadu mongko padha oleh pituduh sapa sira kabeh. Tahtadu mongko padha oleh pituduh sapa sira kabeh. Niku nyriyosaken ajakan Bani Israil supaya menjadi supaya mengikuti kelompok Yahudi dan Nasrani, supaya mendapatkan petunjuk seperti mereka juga mengajak seperti itu. Nah, Qul ngendika sapa sira Muhammad. Qul ngendika sapa sira Muhammad niku sebagai jawaban atas ucapan atau para Bani Israil tadi. Qul ngendika sapa sira Muhammad, bal millata Ibrahim hanifan. Bal millata Ibrahim, balik netepi agamane Nabi Ibrahim, hanifan hale kang condong, utawa nek menawi ngira-ngiraaken makna sing saking kalimah sing dikira-kirakan sing boten disebutkan, bal millata Ibrahim, balik natapono sira ing agamane Nabi Ibrahim. Bal millata Ibrahim, balik natapono sapa sira kabeh ing agamane Nabi Ibrahim, hanifan hale kang condong. Condong hanif niku biasanya dimaknani condong. Condong niku nek teng napa keterangan kamuse niku hanif yamilu ilal haq, condong maring perkara sing bener. Jadi ketika disebut hanif niku condong, maksudnya condong mengikuti yang hak, mengikuti yang benar. Hanifan hale kang condong. Niki hanif niku salah satunggalipun julukane dari Nabi Ibrahim, sebagai bentuk pujian atas Nabi Ibrahim karena saat itu mendapati kaumnya mulai menyembah hal-hal yang tidak patut disembah. Ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan, matahari, dan para berhala. Nah itu al-asnam, para berhala. Nabi Ibrahim tetap meskipun lingkungannya seperti itu tetap condong kepada yang hak, karena memang disiapkan untuk menjadi nabi yang mengajak pada agama yang hak. Qul bal millata Ibrahim hanifan, hanifan hale kang condong maring kebenaran sapa Ibrahim. Wa makana lan ora ana sapa Nabi Ibrahim, wa makana lan ora ana sapa Nabi Ibrahim iku minal musyrikina, setengah saking golongane wong kang padha musyrik kabeh. Iku minal musyrikina, golongane wong kang padha musyrik kabeh. Nabi Ibrahim itu tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Golongannya orang-orang musyrik. Jadi mulai umat manusia niku mulai
banyak penyelewengan dalam akidah sampai pada lupa dengan Tuhannya, sehingga kemudian banyak hal-hal yang dijadikan sesembahan niku ya di masa-masanya Nabi Ibrahim. Ya, niku termasuk ibaratnya kemusyrikan niku sudah merajalela. Sudah merajalela sehingga kemudian ketika Nabi Ibrahim diutus sebagai nabi meluruskan kembali akidahnya manusia, umat manusia, yaitu akidah untuk bertauhid, menuhankan Allah yang Maha Esa. Niku napa salah satu julukan Nabi Ibrahim sendiri itu Abul Anbiya gitu. Jadi bapaknya para nabi gitu. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu salah satunya mendapat julukan bapaknya para nabi dan para rasul. Nah, sehingga disebut-sebut dalam Al-Qur'an di banyak tempat orang Yahudi, orang Nasrani, dan juga termasuk umat Islam itu semuanya itu ketika mengikuti ajaran yang benar itu aslinya yang mengikuti millatu Ibrahim, millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Itu yang pertama kali mengembalikan ketauhidan di tengah umat manusia yang sudah mulai banyak yang musyrik. Musyrik itu menyekutukan Allah. Jadi tidak hanya menyembah Allah tapi menyembah hal-hal selain Allah gitu. Mungkin masih kenal bahwasanya ada Tuhan yang ada Tuhan yang maha kuasa gitu. Tapi tetap menganggap bahwa ada sosok-sosok yang lain yang mempengaruhi kehidupan mereka juga yang akhirnya kemudian disembah juga. Seperti matahari, tanpa matahari itu kita nggak bisa misalnya menjalani aktivitas sehari-hari, sehingga kemudian matahari malah disembah. Nah, terus bintang, orang-orang yang hidup di padang pasir atau di lautan itu tanpa adanya bintang itu bingung menentukan arah mau ke daratan lagi ibaratnya misalnya. Dan itu akhirnya kemudian ada yang menyembah bintang dan sebagainya. Nah, itu mulai umat manusia mendapatkan pemikiran-pemikiran yang mengarahkan pada kesalahan dalam berakidah, dalam memiliki keyakinan, sehingga kemudian menyekutukan Allah yang Maha Esa. Sebagai Tuhan itu Allah Maha Esa, la ilaha illallah. Nah, Nabi Ibrahim meskipun lingkungannya, masyarakatnya, umatnya itu minal musyrikin, tapi Nabi Ibrahim tetap hanif, tetap teguh condong mengikuti kebenaran, sampai kemudian akhirnya diangkat sebagai nabi, sampai diangkat sebagai rasul, kemudian mendakwahkan ajaran tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Ibrahim yang kemudian menurunkan para nabi dan para rasul setelahnya, para nabi Bani Israel yang kemudian menjadi nabi-nabinya kaum Yahudi dan Nasrani, dan juga yang menjadi dan kemudian meneruskan salah satu jalur nasab yang akhirnya melahirkan sosok junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu melalui jalur Nabi Ismail. Nah, sehingga Nabi Ibrahim itu dijuluki bapaknya para nabi dan para rasul, karena nabi-nabi yang diceritakan di dalam Al-Quran, dalam hadisnya kan Nabi yang banyak, yang ceritanya macam-macam itu ibaratnya mayoritas itu adalah keturunan Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim dijuluki bapaknya para nabi dan para rasul. Kalau Nabi Adam kan Abul Bashar, bapaknya umat manusia. Kalau Nabi Ibrahim bapaknya para nabi dan para rasul. Niku menanggapi ucapan para Bani Israel untuk mengajak pada Yahudi dan Nasrani sehingga bisa mendapatkan petunjuk hidayah. Nah, itu
Kanjeng Nabi diajarkan supaya membalas bal millata Ibrahim. Yang benar itu mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Kalau dibahasakan Yahudi Nasrani itu sudah mulai ada penyelewengan ajaran akidah gitu. Yang masih lurus itu millata Ibrahim yang Hanifah. Millata Ibrahim yang Hanifah. Niku dipun dawuhaken mungkin kula waos juga teng tafsiran pinggiripun 135 ya. Setengah saking kekafirane wong-wong Yahudi Nasara dheweke ora padha ditelusane dheweke ora padha melu ngono nggih nganjuraken marang wong-wong mukmin ora padha malu ketoke malu isin ngono paling dheweke ora padha melu apa malu nggih ini ngageme alif ya nek alif malu tetese malu dheweke ora padha malu nganjuraken marang wong-wong mukmin supaya netepi agama Yahudi utawa Nasrani. Jarene mesti entuk pituduh. Jarene mesti entuk pituduh. Gusti Muhammad sallallahu alaihi wasallam den dawuhi pangeran supaya mangsuli anjurane wong Yahudi Nasara supaya mangsuli anjurane wong Yahudi Nasara ngene balik kita tetap miderek agamane Nabi Ibrahim alaihissalam kang condong marang agamane iku yaiku agama Islam. Balik kita tetap miderek agamane Nabi Ibrahim kang condong marang agamane iku yaiku agama Islam. Nabi Ibrahim ora golongane wong musyrik. Niku napa penjelasan dalam bahasa Jawanya sebagai tafsir Al-Ibris niku mekaten dados kaum Yahudi, kaum Nasrani utawa Bani Israil secara umum niku ora padha malu niku kadose arah maksudipun mereka tidak henti-hentinya mengajak orang-orang supaya mengikuti agama Yahudi dan Nasrani. Bahkan kepada orang-orang yang mukmin, orang-orang yang sudah mengikuti ajarannya Kanjeng Nabi itu masih diajak-ajak supaya mengikuti Yahudi dan Nasrani. Dan niku Kanjeng Nabi diajarkan untuk membalas ajaan mereka seperti itu, kul bal millata Ibrahim Hanifah. Jangan mengikuti ajaran Yahudi Nasrani, tapi ikutilah ajarannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang ajarannya tetap condong pada kebenaran dan yang istilahnya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim saat ini itu ya adalah ajaran Islam. Ajaran Islam yang masih tetap mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Agama ajaran Yahudi Nasrani saat itu sudah mulai diselewengkan, tidak murni mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Sehingga sudah tidak bisa dibenarkan lagi. Nah, ini untuk menunjukkan atau istilahnya salah satunya ya untuk menunjukkan kebenaran sejarah. Soalnya memang di mulai masa Islam itu banyak sejarah yang diselewengkan, terutama berkaitan dengan sejarahnya para nabi dan para rasul, kehidupan para nabi dan para rasul. Ada beberapa nabi rasul yang dalam ajaran Yahudi, ajaran Nasrani itu dituduh melakukan hal-hal yang tidak
benar, tidak baik, bahkan ada beberapa yang akhirnya kemudian dibunuh oleh Bani Israel karena tidak istilahnya mereka tidak cocok dengan ajarannya para nabi dan para rasul tersebut. Lah niku ajaran Islam itu berusaha untuk memunculkan mana yang benar, mana yang salah. Salah satunya ya menunjukkan bahwa ajaran Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim itu dikenal di semua kalangan umat beragama saat itu, Nabi Ibrahim. Nah niku ajaran yang benar dari Nabi Ibrahim ya ajaran yang diajarkan dalam Islam ini gitu. Nah, yang ada dalam ajaran Yahudi, Nasrani saat itu sudah banyak penyelewengan, ibaratnya seperti itu. Nah, salah satunya ya karena adanya kemusyrikan. Nah ini ditegaskan wa makana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Nabi Ibrahim itu hanya menyembah Allah yang Maha Esa, tetap menuhankan Allah, mentauhidkan Allah, la ilaha illallah. Itu ajarannya Nabi Ibrahim. Jadi ketika ada agama mengaku mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim, padahal di dalam ajarannya itu ada sesembahan yang lain selain Allah, nah itu berarti tidak benar dalam mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Itu kurang lebih nggih mekaten. Dipun lajengaken Bismillahirrahmanirrahim. Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Ini penegasan lagi untuk membalas atau membantah ajakan Yahudi Nasrani bahwa ketika kita mengikuti ajaran mereka maka kita akan mendapat petunjuk. Dan itu pertama dibalas qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kalau pengen mendapat petunjuk jangan ikuti Yahudi Nasrani, tapi ikutilah ajarannya Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim itu tidak termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Nah, terus katakanlah lagi qulu padha ngucap sapa sira kabeh amanna iman sapa kita utawa sapa ingsun. Amanna iman sapa ingsun kabeh. Ingsun kabeh artinya ya kita sama-sama menyatakan billahi kelawan Gusti Allah. Billahi kelawan Gusti Allah. Wama lan barang atau lan kelawan barang unzila kang den turunake apa ma unzila kang den turunake apa ma ilaina maring ingsun utawa kita ingsun utawa kita. Itu kalau dalam bahasa Arab itu bisa dimaksudkan untuk mutakalim, orang yang berbicara wahdahu dia sendiri, atau mutakalim ma'al ghair, orang yang berbicara bersama yang lain, atau mu'adzim nafsah, orang yang sedang bersopan santun dalam menyebutkan dirinya karena mau mengatakan saya itu kurang elegan misalnya. Akhirnya kemudian dibahasakan dengan kami. Lah itu dalam bahasa kita juga ada semacam itu. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina maring ingsun wa malan barang unzila kang den turunake apa ma ila Ibrahim maring Nabi Ibrahim, marang Nabi Ibrahim. Teng mriku tulisane marang. Wa Ismail lan Nabi Ismail, wa Ishaq lan Nabi Ishaq, wa Yaqub lan Nabi Yaqub.
wal asbati lan pira-pira anak putune, lan pira-pira anak putune. Wa malan barang utia kang den paringi sapa Musa Nabi Musa wa Isa lan Nabi Isa, den paringi ing mangi sapa Musa Nabi Musa wa Isa lan Nabi Isa. Wa malan barang utia kang den paringi ing mah sapa annabiyuna pira-pira nabi, sapa annabiyuna pira-pira nabi min rabbihim saking pangerane annabiyun, den paringine mau den paringi saking pangerane annabiyun. Lan nufarriqu ora bedaaken sapa ingsun, lan nufarriqu ora bedaaken sapa ingsun baina ahadin ing dalem antarane wong siji minhum saking annabiyun, ora bedaaken to ora beda-bedaaken sapa ingsun baina ahadin dalam antarane wong siji minhum saking annabiyun. Wa nahnu utawi ingsun kabeh kita semua lahu marang Gusti Allah iku muslimuna, tunduk kabeh, pira-pira kang padha tunduk kabeh. Nah niki kita diajarkan sebagai akidah kita, sebagai keyakinan kita, iman apa termasuk rukun iman dalam Islam, dalam ajaran Islam niku iman kepada Allah, kepada para rasul, para utusannya Allah. Sehingga kita diajarkan qulu amanna billah, katakanlah kita beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan apa yang diturunkan kepada kita, maksudnya Al-Qur'an. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat, dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan para keturunannya. Keturunan Nabi Yaqub itu ya para nabi Bani Israel. Para nabi Bani Israel, karena Israel itu julukan untuk Nabi Yakub. Jadi Bani Israel itu anak keturunan Nabi Yakub, aslinya seperti itu secara penamaan awalnya. Niku Israel disebutkan maknanya itu sama dengan Abdullah. Israel itu artinya Abdullah. Itu ada yang mengatakan seperti itu. Pokoknya dan niku julukan yang diberikan kepada Nabi Yakub. Jadi Bani Israel itu anak turunnya Nabi Yakub. Dan ini al-asbat wal asbat yang mriki niku mengarah pada para nabi yang merupakan keturunan Nabi Yakub atau para nabinya Bani Israel. Nah itu dari mulai Nabi Ibrahim, Nabi Ismail putranya, Nabi Ishak napa nih? Putranya juga napa nih? Kalau mau tenang apa lah. Nabi Yakub niku juga putranya Nabi Ibrahim. Dan niku napa semuanya mendapatkan tuntunan untuk ajaran yang diajarkan kepada umatnya. Kalau di salah satu surat di Juz Amma, surat Sabihis niku menyebut ada suhuf Ibrahim. Jadi suhufnya Nabi Ibrahim, lembaran-lembaran yang isinya itu ajaran-ajaran untuk umatnya Nabi Ibrahim. Itu dibahasakan suhuf. Kalau yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dibahasakan disebut sebagai Al-Qur'an. Dan nama-nama yang lain ada yang menyebut Alkitab gitu. Itu yang diturunkan pada Nabi Musa, wa ma utiya Musa wa Isa, dan juga kita beriman pada apa yang diturunkan pada apa yang diturunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, atau diberikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa, yaitu Taurat dan Injil. Itu kita juga beriman bahwasanya ada kitab suci, kitabnya Allah yang diturunkan pada Nabi Musa, Nabi Isa. Wa ma utiya an-nabiyun, dan kita beriman pada apa yang diturunkan pada para nabi yang lain, pokoknya para nabi semuanya.
para nabi atau para rasul. Para nabi ya maksudnya juga para rasul yang mendapatkan tuntunan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, ma utiyan nabiyun mir rabbihim, yang diberi pedoman mir rabbihim dari Tuhannya, dari Tuhan mereka para nabi. Nah itu kita semua beriman. Jadi kita beriman bahwa Allah itu memiliki banyak nabi dan banyak rasul. Nah, jadi kita beriman kepada Allah juga harus beriman bahwa Allah itu mengutus para rasul dan juga mengangkat para nabi. Nah, kita beriman kepada para nabi dan para rasulnya Allah, terutama yang disebutkan dalam Al-Quran itu ma unzila ilaina, ya berarti kita beriman pada Al-Quran, ya artinya semua isi Al-Quran kita harus meyakini kebenarannya. Wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat, dan kita meyakini bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan keturunan-keturunannya para nabi, para rasul yang lain itu juga mendapatkan apa yang diturunkan kepada mereka. Maksudnya mengajarkan ajaran tauhid, mengesahkan Allah itu ya atas dasar apa yang diturunkan kepada mereka. Meskipun kita nggak tahu bentuknya seperti apa, tapi kita meyakini adanya istilahnya ajaran-ajaran yang diturunkan pada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan seterusnya. Wa ma utiya Musa wa Isa, ini disebutkan secara khusus lagi karena ini yang mungkin masih hangat. Masa sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu masanya Nabi Isa, kemudian sebelumnya lagi masanya Nabi Musa. Jadi nabi terakhir sebelum Kanjeng Nabi itu Nabi Musa, Nabi Isa, sehingga masih hangat. Semua orang masih benar-benar mengenal kitab sucinya Nabi Musa itu Taurat, kitab sucinya Nabi Isa itu Injil. Nah, itu kita meyakini adanya kitab Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa dan kitab Injil yang diturunkan pada Nabi Isa. Meskipun bentuknya seperti apa Allahu a'lam, tapi kita meyakini bahwa itu benar gitu, bahwa memang benar ada kitab suci yang diturunkan pada Nabi Musa dan Nabi Isa. Wa ma utiyan nabiyun mir rabbihim, dan juga yang diturunkan pada nabi-nabi yang lain, yang mana semuanya itu ya berasal dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala. La nufarriqu baina ahadin minhum, kita tidak membeda-bedakan salah satu di antara para nabi tersebut. Semuanya ya nabi yang diagungkan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi, dan yang diutus sebagai rasul ya yang bertugas mendakwahkan, mengajak ajaran untuk kembali kepada Allah, untuk mengesahkan Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi, semua rasul itu misinya sama, mengesahkan, mengajak pada tauhid, mengajak pada mengesahkan Allah, dan menunjukkan bahwa hidup di dunia itu hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita sebagai umat Islam diajarkan untuk beriman kepada Allah, beriman kepada para nabi dan para rasul, itu tidak membeda-bedakan siapapun di antara nabi dan rasul. Semuanya adalah orang mulia, semuanya adalah orang mulia. Mengapa kok ditegaskan seperti itu? La nufarriqu baina ahadin minhum. Soalnya memang dalam ajaran Yahudi Nasrani itu ada istilahnya ada isu-isu yang benar-benar tidak patut untuk dipercaya. Yang katanya Nabi Sulaiman pernah melakukan apa, misalnya katanya Nabi yang menjadi korban istilahnya ujaran-ujaran tidak baiknya Yahudi Nasrani atau Bani Israel itu Nabi Sulaiman, Nabi siapa lagi ya termasuk Nabi Isa nggak dipercaya oleh oleh Yahudi. Yahudi kan tidak mengakui Nabi Isa sebagai nabi, sehingga mereka tetap Yahudi, maksudnya tidak menjadi Nasrani. Kemudian ada nabi-nabi yang lain lah, yang dalam kisah-kisah yang mungkin kadang disebut sebagai kisah Israiliyat, kisah-kisah populer yang dikenal dari kalangan Bani Israel. Itu ada kisah-kisah, cerita-cerita yang
terlihat tidak patut bahwa itu adalah kisahnya para nabi dan para rasul, karena para nabi dan para rasul kita meyakini mereka semua itu maksum. Maksum itu terjaga dari melakukan dosa, terjaga dari melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, itu maksum. Sehingga ketika ada cerita-cerita yang kurang patut, lah itu perlu ditelusuri lagi apakah itu kisahnya sumbernya baik atau tidak, karena kita diajarkan yang jelas di dalam Al-Quran, la nufarriqu baina ahadin minhum, kita tidak membeda-bedakan para nabi dan para rasul, semuanya itu utusan Allah, semuanya istilahnya mendapat derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu lahu muslimun, dan kita hanya kepada Allah tunduk atau berserah diri. Kita muslimun, berserah diri itu lahu, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku ajaran yang ditegaskan di dalam Islam. Amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyuna mir rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Nah ini yang istilahnya untuk dengan tegas membedakan umat Islam dengan umat yang katanya mengikuti ajaran agama langit yang lain, yaitu Yahudi, Nasrani, mungkin ada lagi yang menambahkan dengan agama-agama yang lain. Hanya Yahudi juga pecahannya banyak, Nasrani juga alirannya banyak, kan seperti itu. Nah, itu yang membedakan umat Islam itu kita meyakini para nabi dan para rasul semuanya, dan meyakini istilahnya para nabi dan para rasul semuanya itu membawa misi yang sama, yaitu mengajak pada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak ada nabi lagi setelah itu, tidak ada rasul lagi setelah itu. Dan yang para nabi para rasul sebelumnya itu semuanya itu tidak ada yang mengingkari kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ibaratnya seperti itu. Jadi kok ketika ada agama yang lain tetap tidak bisa menerima bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, ya akhirnya kemudian tidak mau mengikuti ajaran Islam, padahal ajaran agama mereka itu sudah diragukan lagi ke istilahnya keabsahannya, kebenarannya, karena sudah disisip-sisipi dengan hal-hal yang mungkin tidak mengajak pada yang baik, terutama ya perusakan akidah, ketidakjelasan dalam akidah atau keyakinan. Dan keyakinan itu adalah hal yang paling pokok bagi umat manusia, untuk meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hal yang paling pokok yang bisa mengantarkan setiap amal baiknya di dunia itu benar-benar amal baik yang diberi pahala. Itu ketika kita beriman tidak ada Tuhan selain Allah, dan kemudian kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sayang sekali ketika ada orang baik-baik tapi kok tidak beriman pada Allah dan pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi permasalahannya itu di akidahnya, di kepercayaannya, keyakinannya. Nah, niku fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Fa in amanu mongko lamun padha iman sapa Bani Israil bimitsli ma kelawan umpamane barang amantum kang padha iman sapa sira kabeh bihi kelawan ma faqad ihtadaw, mongko temen oleh kebenaran atau pituduh sapa Bani Israil. Ya, ini menanggapi ucapan Bani Israil sebelumnya kunu hudan au nasara tahtadu.
jadilah Yahudi dan Nasrani, maka kalian akan mendapat hidayah. Kanjeng Nabi diajarkan supaya membalas kul bal millata Ibrahim hanifan, enggak, tapi ikutilah ajarannya Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim itu condong pada hal yang benar, wa makana minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim itu tidak termasuk orang musyrik. Terus kulu aman nabilah dan seterusnya ini, dan katakanlah lagi untuk menegaskan bahwa kita itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, ya kita beriman pada Allah, pada apa yang diturunkan pada kita, pada Nabi Ibrahim, pada Nabi Ismail, Nabi Ishak, Yakub, Al-Asbat, Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi yang lain. Kita tidak membeda-bedakan siapapun di antara para nabi dan para rasul, dan hanya kepada Allah kita berserah diri. Wa nahnu lahu muslimun, kita tunduk hanya kepada Allah. Nah, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Andai saja Bani Israel, orang Yahudi Nasrani tadi itu memiliki iman atau beriman sebagaimana yang kita imani tadi dalam pernyataan tadi, aman nabilah dan seterusnya, yaitu faqad ihtadaw, maka mereka sudah mendapatkan hidayah. Maka mereka sudah mendapatkan hidayah. Tapi kok sayangnya ya selama orang masih mengaku Yahudi, mengaku Nasrani, itu ya mereka tetap tidak bisa mempercayai beriman sebagaimana imannya umat Islam. Ya, wa in tawallau lan lamun podo mengo sapa Bani Israil, wa in tawallau lan lamun podo mengo sapa Bani Israil, fa innama hum fi shiqaq, fa innama hum mongko mestine utawi Bani Israil iku fi shiqaqin, tetap ing dalem pecah. Niku maknane mengatakan fa innama hum fi shiqaq. Apabila mereka berpaling, tidak mau beriman sebagaimana imannya umat Islam, iman yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka fa innama hum fi shiqaq, maka mereka itu hanya akan berada dalam keadaan yang terpecah belah. Fa innama hum fi shiqaq. Dan itu terbukti sekarang, ibaratnya meskipun mungkin kalau yang tidak benar-benar mempelajari itu kadang mungkin nggak bisa membedakan. Sama-sama setiap agama itu banyak sektenya, banyak alirannya, termasuk agama Islam. Bahkan di lingkungan kita mungkin ada warna yang membedakan. Warna yang membedakan. Tapi niku ketika orang yang benar-benar mempelajari perbedaan yang muncul dalam kelompok-kelompok umat Islam dengan yang muncul dalam kelompoknya agama Yahudi, agama Nasrani, itu perbedaan yang berbeda. Perbedaan yang berbeda. Umat Islam itu berbeda-beda itu dalam hal-hal yang istilahnya bersifat perincian terhadap masalah-masalah pokok yang menjadi ajaran Islam. Tetap kalau rukun Islam semuanya ya yakin ada 5, rukun iman ya semuanya percaya ada 6, ibaratnya yang paling pokokan itu gitu. Terus sholat ya tetap 5 waktu dan seterusnya. Puasa ya yang wajib bulan Ramadan. Hari raya ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Itu hal-hal yang pokok itu semuanya masih sama. Masih sama. Tapi kalau Yahudi Nasrani itu masih sama-sama mengaku Yahudi atau sama-sama mengaku Nasrani, dan ketika satu kelompok dan yang lainnya ada perbedaan kelompok, itu bisa perbedaan sampai istilahnya dalam menganggap Tuhan. Ada bahasa kalau dalam Nasrani ada Trinitas, ada apa dan seterusnya. Itu dalam memahaminya itu sudah berbeda-beda. Jadi aslinya Tuhannya itu siapa itu, kalau yang sini menjelaskannya begini, yang sini menjelaskan begini. Kalau kita kan enggak, Tuhan ya tetap la ilaha illallah. Adapun yang lain itu ya adanya para nabi, para rasul, para malaikat, dan seterusnya gitu. Tapi masalah Tuhan saja itu diperselisihkan gitu. Jadi keyakinan terhadap bagaimana sosok Tuhan yang harus diyakini dalam ajaran Yahudi, ajaran Nasrani,
itu aja diperselisihkan. Kemudian para nabi dan para rasulnya juga diperselisihkan. Ada yang kelompok ini mengatakan ini nabi, enggak, itu bukan nabi, itu dia pernah melakukan hal istilahnya hal yang tidak senonoh. Dia itu mungkin lebih pantas dikatakan pelacur ibaratnya. Kadang sampai ada perbedaan seperti itu gitu loh. Terhadap satu sosok yang sama, yang satu mengatakan nabi itu umat manusia yang paling hebat, yang paling dekat dengan Tuhan ibaratnya. Kok yang satu mengatakan dia itu bukan bahkan bukan orang baik-baik, bahkan tergolong orang yang buruk. Nah itu kan perbedaan yang yaitu dibahasakan di sini fa'in namahum fi syiqaq, maka mereka ya senantiasa akan tetap dalam perpecahan, semuanya mengejar goalnya masing-masing gitu. Setiap kelompok itu mengejar kesuksesan kelompoknya masing-masing. Umat Islam entah kenapa ya banyak perpecahan, tapi tetap ketika sholat Id itu ya semua masjid ya rame. Ketika Ramadan ya tetap istilahnya euforia orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang menanti buka puasa itu tetap ada di mana-mana. Itu kan ketika orang yang tidak mempelajari banyaknya aliran-aliran dalam Islam itu nggak tahu kalau Islam itu terpecah belah. Apalagi orang-orang di luar sana. Kulo alhamdulillah nggih pernah jalan-jalan sampai ke Mesir. Indonesia itu salah satu negara yang mungkin semua negara yang di situ ada penduduk umat Islamnya itu pasti kenal. Mengapa? Karena Indonesia itu dikenal sebagai negara dengan umat Islam terbesar di dunia. Jadi jumlah umat Islamnya itu paling banyak di dunia itu ya di Indonesia. Dan Indonesia itu kalau diceritakan oleh mereka sedang bercerita membandingkan antara negara-negara yang di situ ada komunitas Islam yang besar, salah satunya Indonesia. Indonesia itu dipuji-puji sekali itu. Indonesia itu padahal katanya di sana sukunya banyak, bahasanya beda-beda. Apalagi ini negaranya kalau dilihat di peta itu berpulau-pulau. Jadi tanahnya saja tidak jadi satu gitu. Artinya kan tidak semuanya itu saling mengenal, saling istilahnya saling bersapa, saling tahu keadaannya. Karena tempat tinggalnya saja dipisah oleh lautan. Tapi kok mereka tetap bisa akur, tetap bisa istilahnya menjalankan ajaran Islam dengan baik, dengan rukun, dengan istilahnya dengan tenang gitu. Jadi orang mau sholat di mana-mana itu ya biasa saja, nggak ada yang melarang. Itu pujian orang-orang terhadap Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan penduduk umat Islam terbanyak di dunia. Dan itu memang Indonesia terkenal sekali, apalagi ketika haji kayak ini sudah mendekati musim haji. Itu jamaah haji paling banyak dari mana ya? Dari Indonesia. Jadi ibaratnya benar-benar orang di dunia itu dikenalkan dengan wajah-wajah yang kecil-kecil tapi sopan-sopan gitu. Nggak tahu itu aslinya sopan apa takut gitu. Tapi maksudnya orang yang baik itu tidak akan berpikiran suudzon. Taunya orang Indonesia itu sopan-sopan, dimarahi malah menunduk gitu, tidak membalas. Itu maksudnya ya orang baik itu melihatnya wah Indonesia itu umat Islamnya baik-baik sekali gitu. Itu sampai heran itu bagaimana ajaran Islam yang diajarkan di Indonesia itu seperti apa. Itu ibaratnya sampai banyak yang berkomentar seperti itu gitu. Itu karena emang ya kelebihan atau keistimewaan para ulama, para aulia yang telah berdakwah di wilayah Indonesia dan sekitarnya, itu yang mengajarkan ajaran yang mengedepankan ketawaduan, mengedepankan toleransi dan sebagainya. Niku perlu disyukuri gitu. Itu perlu disyukuri. Jadi perpecahan yang sekarang terlihat itu enggak seberapa dengan ketika dibandingkan dengan perpecahan agama-agama yang lain gitu. Benar-benar saling mengklaim yaitu kekafiran. Istilahnya saling tidak menganggap bahwa ini itu masih
tergolong Yahudi atau Nasrani misalnya. Yaitu Islam itu mulai muncul ada yang istilahnya mengajak perpecahan seperti itu ya orang sebelah orang sebelah yang istilahnya dengan mudahnya melontarkan ini perbuatan musyrik, ini perbuatan kafir dan sebagainya lah, dan itu ditentang oleh hampir semua kelompok yang lain itu menentang itu gitu. Itu kan berarti artinya perbedaan yang ada sebelumnya, sebelum munculnya kelompok ini, itu perbedaan yang tidak memecah belah, ya cuma perbedaan warna saja lah, perbedaan warna, perbedaan tradisi tetap apa, tapi gara-gara ada satu kelompok yang dengan mudahnya mengkafirkan, memusyrikan dan sebagainya, ini semuanya bersatu menyerang kelompok ini ya. Itu kan artinya umat Islam Indonesia itu masih utuh, ibaratnya bisa dibilang seperti itu. Itu kalau saya mau berhusnudon saja. Wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Soalnya yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an ini bahwasanya yang innama hum fi syiqaq itu ya Bani Israel atau orang-orang Yahudi Nasrani. Selama mereka tidak mau mengikuti, tidak mau beriman sebagaimana imannya umat Islam, maka mereka tetap akan dalam keadaan yang terpecah belah. Fa innama hum fi syiqaq. Fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Fasayakfika mongko bakal nyukupi ing sira ing Bani Israil sapa Allah Gusti Allah. Fasayakfikahumullah mongko bakal nyukupi ing sira ing Bani Israil sapa Allahu Gusti Allah. Maksudnya biar nggak salah nanti dibaca di tafsiran pinggirnya. Wa huwa utahe Gusti Allah iku as-sami'u zat kang midanget al-alimu tur kang mudaneni utawa ngaweruhi mudaneni. Dan niku di tafsirnya wong-wong mukmin didhawuhi supaya tetap pendiriane, supaya tetap pendiriane. Kulu amanna billah niki wau. Lan supaya kondo terus terang, supaya kondo terus terang. Kulu sampaikanlah dengan lantang, dengan terus terang. Kita umat Islam tetap iman marang Allah Ta'ala lan iman marang kitab kang diturunake marang kita yaiku Al-Qur'an. Lan kang den turunake lan kang diturunaken marang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub lan putra-putrane. Lan kitab kang diturunaken marang Nabi Musa yaiku kitab Taurat. Lan kang den turunaken marang Nabi Isa yaiku Injil. Lan uga kitab-kitab kang den turunaken marang nabi-nabi liyane. Kita ora beda-bedakake antarane para nabi-nabi kabeh mau. Kita ora beda-bedakake antarane para nabi-nabi kabeh mau. Lan kita kabeh tetep tunduk Islam, tetep tunduk Islam. Islam iku maknane nggih tunduk berserah diri. Ya. Yen wong Yahudi Nasara gelem padha iman kaya mengkono mau, jenenge wong kang oleh pituduh. Jadi andaikan mereka beriman sebagaimana tadi kita beriman, maka ya mereka mendapat petunjuk. Jadi salah ketika mengatakan kunu hudan au nasara tahdadu. Supaya mendapat petunjuk kok supaya mengikuti Yahudi dan Nasrani Nasoro. Nah itu tidak benar. Yang benar yang mendapat petunjuk itu ya kalau beriman seperti tadi, lan fariqu baina ahadin minhum. Jenenge wong kang oleh pituduh. Dene yen wong Yahudi Nasara mengo saking iman, dene yen wong Yahudi Nasara mengo saking iman, terang yen dheweke sulaya karo umat Islam. Terang niku napa terang?
Dene yen wong Yahudi Nasara mengo saking iman, mriku tulisane terang yen dheweke sulaya karo umat Islam. Jelas, terang niku jelas nggih. Jelas yen dheweke niku pun boten biasa ngomong bahasa sing kados niku. Dene yen wong Yahudi Nasara mengo saking iman, terang yen dheweke sulaya karo umat Islam, ngoten nggih. Maksud utawi jelas yen dheweke niku sulaya karo umat Islam. Gusti Nabi Muhammad diebang-ebang, ora susah khawatir. Diebang-ebang, ora susah khawatir. Allah Ta'ala kang bakal paring kecukupan marang Kanjeng Nabi terhadap wong-wong kang ora padha iman mau. Allah Subhanahu wa Ta'ala kang bakal paring kecukupan marang Kanjeng Nabi terhadap wong-wong kang ora padha iman mau. Fasayakfi kahumullah wa huwa samiul alim. Jadi dan ketika kita sudah bisa mempertahankan iman kita yang seperti itu, mengikuti ajarannya Kanjeng Nabi, ya mestinya kita juga memiliki keyakinan sebagaimana yang diajarkan kepada Kanjeng Nabi bahwa fasayakfi kahumullah. Wis ora usah mikir sing jerene nang kana negarane maju nang kene kok isih berkembang bae niku maju berkembang sekang ngendi, majune ya mari ngendi, berkembange mari ngendi. Niku ibarate selama kita masih menjaga iman kita sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, maka tidak usah khawatir, Allah yang akan memberi kecukupan kepada kita sehingga kita tidak butuh kepada mereka, mereka para Yahudi, para Nasrani. Jadi nek orang yang benar-benar iman niku asline patute ketoke ya ora pati butuh karo sing ki gaweane wong Yahudi Nasrani. Tapi ya Allahu a'lam bishawab. Wa huwa samiul alim. Gusti Allah niku zat sing midanget, zat sing maha pirsa, maha mudaneni. Nah niku sekedhik ingkang saged kawula waosaken niku kula namung maos nggih. Mugi-mugi nggih napa mboten kelintu anggenipun maos, anggenipun memahami. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saestu pikantuk ilmu ingkang barokah manfaat. Amin Allahumma amin. Saking kawula kathah lepatipun nyuwun pangapunten, kathah kekiranganipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma alhimna rusyda wa 'idna min syururi anfusina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa in syi'ta ja'altahu sahla. Allahumma hdina fiman hadait wa 'afina fiman 'afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alafu minkum. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.